Otoritarianisme di Indonesia tidaklah mati, ia hanya berubah rupa. Buku Kronik Otoritarianisme Indonesia, Dinamika 80 Tahun Ketatanegaraan Indonesia, yang ditulis oleh Zainal Arifin Muchtar dan Muhyiddin M. Dahlan. Buku ini sangat luar biasa menurut saya karena ditulis langsung oleh kedua sosok intelektual melalui lensa ketatanegaraan yang tajam dan dari berbagai arsip historis. Kedua penulis menunjukkan bahwa demokrasi tidak pernah tuntas, ia selalu diuji. Buku ini sangat lengkap membahas sejarah historis dinamika politik bangsa ini, mulai dari masa Presiden Soekarno, lalu lengsernya Soekarno, dan masuknya era Orde Baru, lalu kemudian dominasi militer dalam pemerintahan Orde Baru, masuk era reformasi hingga era Presiden Jokowi dan pengaruhnya dalam Pilpres 2024. Buku ini merupakan kerja intelektual penting yang berusaha menggali akar dan jejak panjang kecenderungan otoritarian dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Buku ini tidak hanya menyuguhkan data dan peristiwa sejarah, melainkan membongkar bagaimana praktik kekuasaan yang menindas dapat terus berlangsung dalam sistem hukum yang tampak demokratis. Dalam arti lain, buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa otoritarianisme di Indonesia tidak mati. Ia hanya berubah rupa dari kekuasaan represif militeristik menjadi kekuasaan yang dilegalkan oleh teks konstitusi dan perangkat hukum. Zainal Arifin Muchtar melalui pendekatan konstitusional menyoroti bagaimana konstitusi yang seharusnya menjadi jaminan perlindungan rakyat dan pembatas kekuasaan seringkali menjadi alat justifikasi bagi penguasa untuk memperluas kekuasaannya. Manipulasi hukum menjadi cara yang paling halus untuk membungkam oposisi, melemahkan lembaga pengawasan dan mengendalikan arah politik sesuai kepentingan elit. Hal ini terjadi baik di masa demokrasi terpimpin Orde Baru maupun era reformasi yang semestinya lebih demokratis. Muhyiddin M. Dahlan melengkapi itu dengan menyuguhkan kronik sejarah. Inilah yang membuat saya tertarik dengan buku ini, karena tidak hanya dipenuhi dengan narasi panjang, tapi juga dikuatkan dengan potongan-potongan peristiwa dan dokumentasi pers yang membuktikan bahwa praktik kekuasaan yang menindas itu nyata, terstruktur, dan berulang. Ia menunjukkan bagaimana bentuk otoritarianisme lahir bukan dari kekuasaan semata, tapi juga dari diamnya institusi dan kepatuhan buta terhadap hukum. Dalam konteks hari ini, kritik tajam buku ini menemukan relevansinya yang paling menyakitkan. UU Cipta Kerja yang dipaksakan melalui mekanisme Omnibus Law tanpa partisipasi publik yang memadai. Pelemahan KPK yang menjadikan lembaga anti korupsi tunduk pada birokrasi politik. Munculnya politik dinasti